Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7526 sampai bab 7527. Ketika orang tua Tawana dipenuhi dengan kebingungan, Ye Chen sudah tiba di luar villa Tawana. Dia membunyikan bel pintu, dan Tawana, yang buru-buru kembali untuk menyegarkan diri, berlari keluar untuk membuka pintu baginya. Melihat Ye Chen, Tawana merasakan sukacita dan rasa malu, mengatakan dengan sentuhan kegembiraan, "Tuan Ye, kau di sini. Tolong masuklah." Ye Chen melambaikan tangannya. "Nona Sweet, aku tidak akan masuk. Mari kita bicara singkat di sini." Tawana agak kecewa. "Oh, di sini? Ya?" Ye Chen mengangguk, tersenyum. "Keluarga saya dan saya meninggalkan pulau itu hari ini, jadi saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Juga, saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi karena Anda pergi ke Perancis untuk mengadakan pertunjukan amal." Melihat Ye Chen, Tawana berkata dengan hormat, namun dengan sedikit ambiguitas, "Tuan Ye, kau menyelamatkan hidupku beberapa kali. Apapun yang Anda minta dari saya, bahkan jika itu berarti akan melalui api dan air atau membayar harga apapun, saya tidak akan pernah ragu. Jadi tolong, jangan berterima kasih padaku." Ye Chen tersenyum. "Saya merasa sedikit bersalah karena menambahkan beberapa konser lagi ke jadwal Anda, terutama yang amal tanpa penghasilan." "Kau sedang bercanda?" Tawana berkata, sedikit malu-malu. "Karena kamu menyelamatkan hidupku di Tokyo, uang telah kehilangan maknanya bagiku. Jika Anda membutuhkannya, saya bersedia melakukan semua konser saya secara gratis di masa depan." Ye Chen tertawa. "Nona Sweet, tidak perlu begitu sopan. Alasan saya meminta Anda untuk mengadakan konser amal di Perancis adalah untuk memberikan Bernard Elno beberapa wajah. Tapi yakinlah, bahkan jika Anda tampil secara gratis, dia tidak akan berani mempersulit Anda. Di masa depan, Anda berdua bisa berkolaborasi lebih banyak. Kelompoknya memiliki begitu banyak merek mewah, Anda dapat sering bekerja bersama. Jangan berpikir tentang pengisian yang kurang untuk memberinya wajah, atau saya dalam hal ini. Dia tidak kekurangan uang." Tawana mengerti makna Ye Chen, mengangguk dengan lembut, dan berkata, "Saya mengerti, Tuan Ye." Kemudian, menatapnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Masuklah Tuan Ye, tidakkah kau akan pergi sebentar lagi?" "Tidak ada orang lain di sini, saya tinggal sendirian." Sebenarnya, Tawana tidak mencoba memulai sesuatu dengan Ye Chen. Dia hanya merasa bahwa berbicara di sini berarti dia akan pergi setelah beberapa kata. Mengundangnya ke dalam setidaknya akan memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Tapi Ye Chen tidak ingin sendirian bersama Tawana. Wanita Amerika ini agak terlalu berani untuk dia tangani. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan masuk. Aku harus check out dan menuju ke Males segera. Aku hanya datang untuk menyapa." Tawana mengangguk ringan, sedikit kecewa, dan menghela nafas. "Setelah Anda pergi, Tuan Ye, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi." Ye Chen tersenyum. "Anda mungkin akan berkolaborasi dengan Changing Motors di masa depan, jadi akan ada banyak peluang untuk bertemu. Ketika mobil pertama Changing Motors diluncurkan, kami akan mengundang Anda untuk menjadi duta merek." Tawana mengangguk dengan antusias. "Kalau begitu itu adalah kesepakatan." "Kesepakatan?" Ye Chen setuju, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana untuk pergi?" "Besok," jawab Tawana. "Saya telah mengirim manajer tim kinerja saya ke Paris. Saya akan beristirahat di AS selama beberapa hari, dan begitu tanggal pertunjukan Paris ditetapkan, saya akan mulai mempersiapkan diri." Ye Chen mengangguk, tersenyum. "Lalu aku berharap kamu sukses tampil di muka." "Terima kasih, Tuan Ye."
Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ye Chen berkata kepadanya, "Nona Sweet, insiden selama liburan ini pasti sangat mempengaruhi suasana hati Anda. Setelah pertunjukan Prancis, jika Anda ingin kembali ke Maladewa untuk berlibur, kembalilah ke White Horse Island. Setelah tamu saat ini check out, pulau ini tidak akan lagi terbuka untuk umum. Aku akan mengatur untuk tentara bayaran Wan Long Hall untuk ditempatkan di sini. Jika Anda kembali, keselamatan Anda akan benar-benar dijamin." Tawana bertanya dengan terkejut, "Pulau Kuda Putih tidak akan terbuka untuk umum lagi? Bukankah pulau ini baru beroperasi selama beberapa tahun?" Ye Chen tersenyum. "Bernard Elno, untuk berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidupnya, menghadiahi pulau ini dan satu lagi kepada saya. Mulai sekarang, perlakukan tempat ini sebagai milikmu. Beritahu saya jika Anda ingin datang, dan semuanya akan diatur." Tawana, senang, bertanya, "Maukah Anda datang ke sini, Tuan Ye?" Ye Chen tersenyum. "Itu tergantung. Karena saya memiliki kenyamanan ini, saya mungkin akan sering datang." Pada saat itu, Ye Chen berpikir tentang bagaimana dia dan Xiao Churan hanya melakukan satu perjalanan bersama selama bertahun-tahun. Ini adalah awal yang baik. Setelah melakukannya sekali, mungkin ada untuk kedua kalinya. Di masa depan, dia bisa datang ke Maladewa dengan dia lebih sering. Tempat ini, hampir terputus dari dunia, memang tempat yang bagus untuk bersantai. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihatnya semakin larut, Ye Chen kembali fokus dan berkata kepada Tawana, "Baiklah, Nona Sweet, aku harus pergi. Sampai jumpa lain kali." Tawana mengangguk berulang kali. "Sampai jumpa, Tuan Ye." Ye Chen melambai dan pergi. Tawana mengawasinya sebelum kembali ke kamarnya, merasa sedikit tersesat. Dia baru saja menetap di sofa ruang tamu ketika orang tuanya masuk. Ibu Tawana bertanya dengan prihatin, "Putri, siapa pria itu?" Terkejut dengan penampilan mendadak orang tuanya, Tawana berseru, "Ibu, Ayah, bagaimana kalian berdua masuk?" Ibu Tawana berkata tak berdaya, "Kamu tidak mengunci pintu. Apa yang kamu pikirkan? Jadi terganggukan kamu lupa menguncinya?" "Oh, tidak ada apa-apa." Tawan, malu, tergagap. "Saya hanya memikirkan penampilan yang akan datang. Aku sedikit terganggu." Ibu Tawana bertanya, "Putri, kamu masih belum memberitahu kami siapa pria itu." Tawana bersungut pada dirinya sendiri. "Siapa dia? Dia adalah cinta dalam hidupku, tapi bagaimana dia bisa mengatakan itu dengan keras?" Jadi dia menjelaskan kepada orang tuanya, dia adalah Tuan Ye, klien yang bekerja dengan saya selama konser saya di Cina. Ibu Tawana memperhatikan kemudahan putrinya dan sedikit panik ketika menjawab tentang pria itu, jadi dia menekan, "Apakah kamu berencana untuk datang ke sini bersamanya?" "Tidak, itu kebetulan," Tawana dengan cepat menjelaskan. "Aku tidak tahu dia ada di pulau ini." Ayah Tawana menimpali, "Sweetie, beritahu kami, apa hubunganmu dengan pria Asia itu? Apakah kamu putus dengan Trevor karena dia?" Tawana mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hubungan saya dengannya adalah urusan saya, jadi tolong jangan tanya. Adapun putus dengan Trevor, apakah itu karena dia tidak masalah? Yang penting adalah saya tidak lagi memiliki perasaan itu untuk Trevor." Ibu Tawana berkata tak berdaya, "Sayang, jangan lupa aku melahirkanmu. Kamu tidak dapat menyembunyikan beberapa hal dari saya. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu memiliki perasaan untuk pria Asia itu? Atau apakah kalian berdua sudah membuat beberapa kemajuan yang jelas?" Tawana buru-buru menjelaskan, "Ibu, berhenti menebak. Tuan Ye dan aku benar-benar tidak bersalah. Selain itu, dia sudah menikah. Dia datang ke White Horse Island bersama istrinya." "Dengan istrinya?" Ibu Tawana langsung santai, dengan cepat menasihati, "Jika kamu akan mengumumkan perpisahanmu dengan Trevor, pastikan kamu tidak terjebak dalam rumor dengan siapapun selama 6 bulan ke depan, jadi itu tidak mempengaruhi reputasimu." Tawana menepisnya. "Aku tahu,
Ibu tidak perlu khawatir tentang aku. Ketika Ye Chen dan keluarganya menyelesaikan perjalanan singkat mereka ke White Horse Island dan terbang kembali ke Jinling, Bernard Elno sudah mendarat di New York. Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat mementingkan kedatangannya, dengan Wakil Sekretaris Jenderal dan Kepala Kantor Kontraterorisme secara pribadi menyambutnya di bandara. Seperti dengan kembalinya ke Perancis, wartawan berkerumun untuk menangkap sendok terbaru. Begitu Bernard Elno turun dari pesawat, dia dikelilingi oleh media, dengan wartawan membombardirnya dengan pertanyaan, sebagian besar bertanya berapa banyak yang dia rencanakan untuk disumbangkan ke kantor kontraterorisme PBB. Bernard Elno berkata dengan terus terang, "Semua orang, waktu terbatas, jadi saya tidak akan menjawab setiap pertanyaan secara individual. Untuk masalah yang Anda khawatirkan, saya akan membuat pernyataan singkat. Pertama, saya di sini untuk menyumbangkan 200 juta dolar AS ke kantor kontraterorisme PBB untuk mendukung upaya kontraterorisme global PBB." Para wartawan terkejut. Hari-hari ini, banyak miliarder menyumbang, dan bahkan lebih mendirikan yayasan amal, tetapi hanya sedikit yang secara langsung memberikan sumbangan uang tunai yang begitu besar kepada badan otoritatif seperti PBB. Alasannya, sebenarnya, bermuara pada beberapa aturan tidak tertulis industri. Banyak sumbangan miliarder tidak benar-benar diberikan. Mereka memindahkan uang dari satu kantong ke kantong lain di bawah kendali mereka. Mereka sering menyumbang ke yayasan mereka sendiri, di mana uang itu mungkin tidak benar-benar pergi ke amal. Sebagian besar waktu, itu hanya bentuk kepercayaan untuk diri mereka sendiri dan keturunan mereka. Menggunakan amal untuk mendirikan yayasan tidak hanya mendapatkan reputasi yang baik tetapi juga menyediakan saluran penghindaran pajak yang sangat baik. Jadi, mereka murah hati ketika menyumbang ke yayasan mereka sendiri, sering memberikan miliaran atau puluhan miliar dolar. Tetapi menyumbang ke organisasi seperti PBB berbeda. Ini bukan kasus memindahkan uang dari satu tangan ke tangan lain, itu memberikan uang nyata. Jadi ketika para wartawan mendengar Bernard Elno menyumbangkan 200 juta dolar AS ke PBB, mereka terkejut. 200 juta ini setelah disumbangkan, hilang untuk selamanya. Tampaknya Bernard Elno benar-benar berkomitmen untuk memajukan kontraterorisme global. Saat itu, Bernard Elno tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat melambaikan tangannya, tersenyum. Tidak, aku harus memperbaiki diriku sendiri. 200 juta dolar AS ini untuk upaya kontraterorisme PBB di seluruh dunia, kecuali di Amerika Serikat. Bersambung.